Nana, jumpa lagi dengan Bu Endah. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa yang bersifat toksik, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan membahas tentang organ sistem ekskresi pada manusia. Organ sistem ekskresi pada manusia yang pertama adalah kulit. Yang kedua adalah ginjal. Yang ketiga adalah hati. Dan yang keempat adalah paru-paru. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan, masing-masing lapisan mempunyai fungsinya. Bagian kulit yang pertama adalah epidermis, kemudian dermis, dan yang ketiga adalah jaringan ikat bawah kulit. Organ sistem ekskresi pada manusia berikutnya adalah ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi pada manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan. Ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Bagian-bagian dari ginjal adalah korteks, medula, arteri ginjal, rongga ginjal, dan juga ureter. Bagian terluar ginjal biasa disebut korteks renalis, berfungsi untuk menyaring darah. Bagian tengah ginjal biasa disebut medula, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Pada bagian dalam biasa disebut pelvis renalis, berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Nah, anak-anak, tahukah kalian bagaimana proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin dimulai dari proses filtrasi, yaitu proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, asam amino, tetapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Proses berikutnya adalah reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Selanjutnya, terjadilah proses augmentasi atau proses penggumpalan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Organ sistem ekskresi pada manusia yang ketiga adalah hati. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Organ sistem ekskresi pada manusia berikutnya adalah paru-paru.
Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Paru-paru selain berfungsi sebagai organ ekskresi, juga berfungsi sebagai organ yang menjaga suhu dan tingkat kelembapan di dalam tubuh agar tetap normal. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.